Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidanku, sahabat wanita. Kembali lagi ya. Di segmen kali ini kita akan bahas mitos yang beredar di masyarakat tentang kehamilan. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena gak ada insya Allah bermanfaat ya. Amin. Oke, langsung aja. Jadi kita kemarin sempat share buka pertanyaan lah ya buka di pertanyaan di media sosial. Apa aja nih mitos yang kira-kira perlu kita bahas Benar. biar itu nggak sekedar mitos, jadi faktanya itu gimana gitu. Jadi Kita juga mitosnya ini tentang kehamilan. Jadi yang beredar di masyarakat seperti itu. Pengen tahu kan apa aja mitosnya? Oke, langsung aja. Langsung ya kita ke mitos yang pertama. Jadi ini kita ada yang sempat tanya nih tentang hamil anggur. Hamil anggur itu gimana sih, penjelasannya gimana kok bisa hamil anggur itu? Mungkin akan dijelaskan oleh Bidan Ella. Oke, saya membantu menjawab apakah hamil anggur itu hamil anggur? Kita hamil yang di dalamnya itu berisi anggur seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Oke, bukan. Ya. Jadi kalau hamil anggur itu istilah medisnya itu adalah mola hidatidosa. Jadi itu hamil yang kayak gimana sih? Jadi hamil yang perkembangannya itu tidak wajar. Jadi meskipun kayak kelihatan itu hamil, tapi sebenarnya itu yang di dalam itu bukan janin. Jadi yang di dalam itu dia itu seperti buah anggur ya, mirip banget seperti buah anggur, dan tapi gelembung-gelembung sama bening terus jernih. Jadi itu merupakan bagian dari istilahnya filicorialis. Bagian placenta. Dari plasenta. Yang nantinya bakal dihuni sama janin. Itu tidak ada pembuluh darahnya. Jadi ya wes kayak dia mengalami degenerasi hidropik. Hidropik itu jadi, berupa gelembung. Jadi nggak ada apa-apanya. Kosong. Jadi perkembangannya dia itu melebihi normal. Jadi tidak terkontrol. Betul banget. Yang berkembang itu bukan bayinya, tapi malah filicoriannya itu sendiri. Betul. Nah, biasanya tanda gejala yang awal banget yang dirasakan sama ibu hamil ketika merasakan tuh biasanya perdarahan, Mbak. Jadi perdarahannya tuh dari bercak sampai banyak. Jadi namanya perdarahan intermittent. Terus selain itu ada juga yang datang dengan keluhan dia keluar ini ya, kayak apa? Kayak seperti buah anggur itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, yang pernah saya temui ya. Selain yang dijelaskan tadi, dia ada ini mual muntah yang berlebihan. Betul. Karena apa? Karena mola hidatidosa ini dia hormon HCG-nya itu melebihi normal. Kalau HCG itu melebihi normal, makanya kita ibu hamilnya tersebut akan mengeluh mual muntah yang berlebihan. Ya. Betul banget. Selain itu apa? Kalau kita USG ya. USG itu ketika di USG itu dokter spesialis kandungan itu tidak bisa melihat tidak ditemukan janin. Jadi di kantong gestasinya itu kosong. Malah yang terlihat dia itu seperti ada badai salju. Iya, kayak snow pattern snow pattern gitu. Oh ya, jadi untuk penegakan diagnosis hamil anggur ini, mola hidatidosa itu bisa dilihat dari kadar beta HCG. Itu dilalui pemeriksaan HCG serum. Jadi ada kadarnya. Ketika dia melebihi 100.000 intra-unit per mili, maka itu bisa lebih ditegakkan diagnosis mola hidatidosa. Itu aja sih ya. Jadi ada tambahan sih. Jadi mola hidatidosa ini adalah suatu penyakit ya dia. Jadi penyakit ini dia itu bisa mengarah ke keganasan. Berpotensi. Benar. Makanya kalau Anda mengalami mola hidatidosa itu enggak harus ya sudahlah mola kayak gitu, enggak. Tapi harus diteruskan, dilanjutkan pemeriksaan lanjut. Biasanya ada observasi lanjut ya dari dokternya sendiri. Di observasinya itu kadar beta HCG-nya. Selain pemeriksaan HCG serum tadi. Selain itu mola ini juga bisa kambuh ke kehamilan berikutnya. Jadi bisa berulang. Gitu ya. Jadi mungkin cukup itu ya. Hamil anggur. Tentang mola hidatidosa. Jadi ini pengalaman sih, kalau saya pernah menemui langsung dia itu di rumah sakit. Iya, saya di rumah sakit Sutomo waktu itu. Jadi dia itu hamilnya itu, kalian tahu anggur ya, benar memang seperti anggur, makanya dia dikatakan
hamil anggur, dia itu berbentuk bulat-bulat gitu, kemudian dia itu berisi seperti cairan dan cairannya itu seperti ada gelembungnya di dalam. Jadi makanya mirip banget dengan buah anggur. Betul. Makanya dia harus benar dikeluarkan. Mengeluarkannya pun bisa dengan cara dikuret. Ataupun dia juga bisa keluar dengan sendirinya, itu bisa kok. Tapi kan tetap ya kita harus benar-benar mengobservasi apakah ada sisanya. Lanjut, kita ke mitos yang kedua. Yang kedua ini ada tentang yang apa? nanya, Ya, kalau ngidam nggak diturutin, entar bayinya ngiler. Terus kalau misal ibunya ngidam es, apa nanti bayinya besar? Nah, itu ada yang tanya gitu. Gimana nih? Coba diselesin, Bidan Nana. Baik, kalau nyidam ini memang semuanya, hampir di semua kalangan masyarakat itu pasti tahu lah kata nyidam. Betul. Tapi nyidam kalau dikaitkan dengan nanti bayinya ngiler, itu adalah mitos. Mitos ya guys. Mitos. Jadi nggak ada hubungannya nanti bayi saya ngiler bu, nanti besarnya enggak. Jadi nyidam ini adalah sesuatu yang wajar, yang memang dialami oleh ibu hamil. Kenapa? Karena dia ibu hamil itu mengalami perubahan hormonal. Jadi hormonnya ini berubah, dan perubahan tersebut mengakibatkan indera penciuman kita, indera perasa kita itu lebih sensitif. Betul banget. Dan makanya lebih sensitif, akhirnya dia menimbulkan hipersaliva. Hipersaliva itu maksudnya tubuh itu menghasilkan lebih banyak lendir, air liur. Makanya ibu hamil itu cenderung pengennya seger-seger, pengennya asem-asem kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya yang dinamakan nyidam. Betul. Kebanyakan orang kan nyidam itu langsung aku harus pokoknya nyidam, harus terpenuhi. Kayak gitu enggak sih. Yeah. Dia hanya bentuk perubahan hormon. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Bidan Ella. Kalau dari aku sih, kalau ngidam sendiri itu kan pasti bingung kan? Iya. Diturutin apa diabaikan. Nah, itu sebenarnya kita lihat lagi kondisi ibu waktu hamil tuh gimana. Iya, benar. Lah kalau misal ibunya misal punya ngidam, misal punya penyakit diabetes, terus ngidam, pengen makanan yang gulanya tinggi, nggak boleh. Benar. Jadi kita lihat lagi yang berdampak negatif untuk kesehatan ibu dan bayi ya jangan, ya wajib diabaikan. Pokoknya utamakan itu aja sih. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang tadi yang tentang es itu ya, apakah nanti bayinya besar? Jadi gini, penyebab yang menyebabkan faktor lain yang menyebabkan bayinya besar itu banyak. Kalau kita minum es itu nanti pengaruh bayinya besar, itu mitos. Itu nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau kita minum es ya nggak apa-apa, asalkan dia tidak manis. Kenapa? Karena kalau kita sering hamil ya, sering makan makanan manis, terus nanti juga akan berdampak ke berat badan bayinya yang berlebihan seperti itu. Tapi ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan bayinya itu besar. Salah satunya adalah ibu yang punya penyakit diabetes. Sama yang punya riwayat sebelumnya melahirkan bayi yang besar-besar, 40 ke atas. Atau riwayat makrosomi. Bener, makrosomi itu atau big baby. Kemudian apalagi ya? Yang post date. Oh iya benar, kalau dia lebih bulan itu kemungkinan juga dia berat badannya berlebihan pada bayinya. Dan itu sudah sih ya. Ini sih yang sebenarnya kalau minum es tuh nggak apa-apa, asalkan es tadi itu dibuat prosesnya itu harus dari air yang matang, kemudian bersih. Jadi kita tahu lah kalau dia hygiene ya, aman lah, higienis, aman untuk yang dikonsumsi. Itu aja sih. Ya itu ya. Selanjut ke ini yang keberapa ya? Ketiga ini nanas ya. Nah ini ada yang tanya nih, selama hamil nggak boleh makan nanas. Nah itu gimana? Coba dijelaskan oleh Bidan. Jadi bukan nggak boleh, boleh-boleh aja asalkan masih dalam batas wajar begitu. Betul. Kenapa? Nah kita gali tentang kandungan dari nanas sendiri. Iya benar. Jadi nanas itu ada namanya kandungannya enzim bromelain. Jadi enzim bromelain ini kerjanya itu untuk merangsang kontraksi uterus atau kontraksi rahim. Nah, kerjanya yang sebelum dia kontraksi uterus itu dia melunakkan serviks sehingga dia dapat menginisiasi persalinan atau nama lainnya nanti
bisa menyebabkan keguguran, keguguran terus ataupun abortus. abortus. Nah, kayak Tapi gitu. gini, nanas itu kan kadar enzimnya tadi berlebihan nggak sih? Kan yang Nah, bisa menyebabkan dia keguguran itu kan ketika banyak. enzimnya banyak, Nah, enzimnya berlebihan. ternyata heeh, di Hmm, nanas ini hmm, ternyata kadar enzimnya sedikit. Jadi, bener, kalau misal konsumsi yang sewajarnya dikit aman lah aja ya, aman. bener. Nggak apa-apa Udah, kan berarti ya, nggak itu berarti apa-apa. mitos. Dan kita tahu kan kalau nanas tuh sumber vitamin C, Bener, asam folat yang bagus untuk bener, perkembangan otak bayi, perkembangan otak janin. janin. Terus kemudian juga di nanas ini ada kandungan flavonoid. Jadi Hmm. flavonoid itu bisa mengurangi kadar kecemasan atau ansietas dari ibu hamil Oh, bagus sendiri. dong. Heeh. Jadi dilihat dulu plus minusnya. Benar. Jadi tapi ini banyak benefitnya Banyak, ya. iya banyak plusnya. Nggak Makanya apa-apa. nggak apa-apa kalau kalian hamil makan ya nggak apa-apa, tapi sewajarnya. Sewajarnya. Jangan sampai Itu terus aja sih. berkilo-kilo. Enggak, ya. Oke, lanjut ya mitos Lanjut, selanjutnya. mitos selanjutnya Ini ada tentang, yang tanya, nggak boleh nyakitin binatang, nanti bayinya cacat. Wah, nah, ini mitos sih, mitos pol ini. jadi seperti ini. Kita sebagai makhluk ya, makhluk Makhluk hidup, hidup. makhluk ciptaan Allah, kan kita tidak boleh Menyakiti. saling menyakiti, apalagi menyakiti sesama makhluk hidup juga. Sebenarnya itu sih. Tapi kalau dikaitkan dengan Bayi cacat cacat. dengan janin, cacat pada bayinya itu mitos. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungan secara teoritis, nggak ada hubungannya. Tapi ada Faktor yang lain. faktor lain, benar, faktor lain yang menyebabkan kelainan genetik atau cacat pada bayi atau janin. Jadi faktornya bisa karena genetik, Betul. misalnya orang tuanya punya riwayat ya, riwayat genetik kelainan cacat ya, kemungkinan anaknya juga bisa. Kemudian dari Pola pola hidup, hidup yang tidak benar, pola sehat. hidup yang tidak sehat, misalnya makan makanan yang mengandung banyak penyedap, banyak pengawet, MSG. MSG seperti itulah ya. Itu juga beresiko. Kemudian dari nutrisi. Kalau nutrisi selama hamil kalian apa ya, nggak tercukupi ya nutrisinya, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan janinnya. Selain itu apa ya? Ini sih Eh, penggunaan produk-produk betul. kimia. Sekarang kan banyak ya Yang mengandung kimia. merkuri. Bener, Itu apalagi juga ibu ya, berdampak mungkin bener. negatif gitu. Bener, bukan berarti kalian itu misalnya hamil pakai apa, make up, kosmetik ya, kosmetik yang mengandung, Skincare. ya bener, skincare atau kosmetik yang mengandung merkuri selama hamil itu nanti berdampak ke kecacatan. Ternyata tidak. Kalian sebelum hamil pun jika menggunakan Memakai. kosmetik, memakai kosmetik yang menggunakan merkuri, ternyata bisa dampak ke kehamilan. Jadi sebisa mungkin janganlah ya. Kita harus benar-benar selektif untuk Harus kesehatan aware, kita lah, benar. harus aware Hasil untuk kesehatan kita. kita. Kenapa? Karena kita juga nanti akan melahirkan anak. Gitu. Betul Makanya kita banget. benar-benar harus yang sehat. Oke. Lanjut ya, benar. Mungkin ada tambahan? Enggak Udah ya? sih. Cukup. Soalnya mitos, mitos Iya, banget mitos. itu. Boleh. Yuk. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, ini tentang ibu hamil itu nggak boleh makan telur sama ikan, takut nantinya asinya baunya amis. Itu gimana? Coba dijelaskan oleh Bu Iya, itu Daniela. mitos ya, Oh, teman-teman. Karena bener. ada faktor lain yang menyebabkan ASI ini baunya amis. Banyak ya. Apa? Bisa jadi dari metode penyimpinan ASI sendiri. Penyimpanan, bener. Ketika ASI itu dipompa, Mm-mm. terus disimpan, nah itu nggak benar. Biasanya dia juga ketika mengasihkan ke bayinya itu dia melelehkannya itu dalam air panas. Oh, Gitu. itu yang salah. Jadi nggak boleh langsung dilelehkan. Jadi diturunkan dulu ke suhunya, baru direndam pakai air biasa. Air biasa, itu sih. Terus kemudian ini, mmm, untuk Kandungan. kandungan ikan dan telur, sebenarnya kandungan ikan dan telur itu proteinnya tinggi, terus Bener. kemudian ada omega 3, terus rendah lemak juga. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan sama, Ibu hamil. ibu Oh menyusui. iya bener, maaf, Nah, ibu menyusui. Ibu hamil juga bisa. Karena jadi kan nggak dia apa-apa. tinggi protein ya. Nah, ketika bau ASI-nya amis itu mungkin ada faktor lain yang menyebabkan bau ASI baunya amis seperti dikatakan Bila Ana tadi ASI memang baunya Oh iya amis. bener. ASI itu baunya ya memang seperti itu. Ya memang Mm-mm. agak amis, cuman di setiap orang, setiap ibu kan beda-beda. Ada yang amisnya banget, ada yang biasa aja. Tapi ya tetap sih, itu tetap dikasih meskipun baunya ya memang seperti itu. Asalkan bayinya mau mau menerima ya, maksudnya
Ya mau sih, memang ASI itu memang harus diberikan, harus ASI eksklusif. Jadi seperti Mm-mm. itu. Dan apapun yang dikonsumsi sama ibu Ibu menyusui itu sebenarnya sama berdampak, tubuh, enggak, iya berdampak berdampak sama tubuh itu sudah kayak di kandungannya itu sudah dicerna. dicerna. Jadi Benar. nanti itu ketika jadi ASI itu udah beda lagi. Jadi Tapi kandungannya tetap ya. benar. Jadi kualitas ASI-nya sendiri itu dipengaruhi juga oleh asupan nutrisi dari ibu menyusui. Jadi kalau misalnya ibu menyusui cuma makan nasi sama kerupuk, ya nanti ASI-nya juga isinya kualitasnya juga sama dengan Sama yang dikonsumsi. nasi dengan kerupuk Betul aja. banget. Itu sama saja nanti bayinya juga minum susu ASI-nya yang isinya cuma nasi dan Kandungan kerupuk. Nah, nasi sama kerupuk. makanya ibu menyusui tetap nutrisinya harus terjaga, makan apapun selama itu tidak alergi itu nggak apa-apa ya. Itu soalnya berdampak ke kualitas ASI sama berdampak ke bayinya. Kalau bayinya, kalau ASINya bagus, bayinya kan otomatis pertumbuhan dan perkembangannya kan juga bagus. Oke, seperti itu aja ya. Jadi mitos ya, sekali lagi itu mitos. Ya. Kemudian mitos Ada yang yang selanjutnya tanya, ada yang tanya, ini nggak boleh pijat setelah lahir sesar, itu bagaimana? Kalau lahir normal bisa langsung pijat katanya gitu. Gimana Bidanana tanggapannya? itu mitos. Jadi baik ibu hamil, ibu lahir secara normal, ibu lahir Secara secara operasi, sesar, sesar itu operasi. bisa pijet. Pijetnya pun untuk ibu hamil dan masa nifas itu kita berdasarkan saya pelatihan ya, itu tidak akan melakukan masase di area perut ya. Jadi dilarang. Terutama ibu hamil memang nggak ada, memang nggak boleh. Dilarang, nggak boleh pijat di area perut. Kalau Gitu. selain itu, pijet pun juga bisa berbagai posisi. Jadi nggak harus pijet itu harus tengkurap terus ya, enggak. Senyamannya ibu ya berarti. Bener. Misal bisa sambil duduk di kursi. Nah, itu kita bisa sambil masak, sambil ibunya bersandar seperti ini. Bisa atau sambil miring. Kalau ibu hamil kan nggak mungkin tengkurap ya. Bisa sambil miring, posisi miring dimasak. Kalau ibu nifas ya, kalau dia lahir operasi kan kalau disuruh tengkurap kan pasti sakit ya. Apalagi kita ada penekanan di punggung, pasti dia akan menekan juga di area habis bekas operasinya. Nah, itu nanti bisa alternatifnya, bisa posisinya sambil miring dimasak seperti itu. Soalnya mas pijat ibu nifas itu sama ibu hamil itu banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya, banyak banget. Salah satunya bisa merelaksasikan tubuh. Betul. Kalau ibu nifas itu bisa juga memperlancar atau meningkatkan produksi ASI. Karena dalam masa di ibu nifas itu kita melakukan acupressure di area titik-titik tertentu yang itu bisa yang meningkatkan yang merangsang hormon oksitosin prolaktin. untuk Sebenarnya mengarah ke prolaktin, prolaktin. produksi ASI. Jadinya ASI ibunya lancar, terus banyak Gitu ya. Jadi itu hanya mitos. Mitos ya teman-teman. Baik, lanjut ke mitos yang Selanjutnya adalah hal yang nggak boleh dimakan selama ibu. hamil oleh ibu Ini ada yang tanya apa aja sih, kan bingung nih sama mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Daripada nggak yakin mending langsung tanya aja. Oke. Ini ibaratnya itu dia seperti budaya Tara. Jadi ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan cumi nanti bayinya hitam kayak gitu ya. Itu mitos ya. Ya itu mitos. Oke, Bisa aku dijelaskan? saya membantu menjawab. Jadi yang nggak boleh dimakan secara berlebihan sebenarnya. Bener. Di atas batas wajarnya. Itu tadi yang seperti aku jelaskan, nanas. Itu karena yaitu tadi enzim bromelain yang dia dapat menginisiasi persalinan, jadi bisa keguguran, abortus, merangsang kontraksi uterus atau kontraksi rahim seperti itu. Terus kemudian ada seafood. Nah, beberapa seafood, misalkan ibu hamil dia punya alergi terhadap udang, cumi, udang. Kayak saya alergi udang. Nah itu ya pasti nggak boleh. Iya, benar. Karena nanti dia akan memicu reaksi imunoglobulin E, jadi antibodinya itu lebih sensitif lagi gitu. Nggak baik untuk bayinya nanti. Terus kemudian ada, jadi kalau misal alergi seafood, padahal kan seafood itu banyak proteinnya, omega 3. Nah itu bisa ketika alergi Misalnya tertentu dia ada alergi. Jadi bisa disubstitusikan ke makanan yang lain. Betul bang. Seperti misalnya protein nabati, protein hewani dari atau nabati ya. Misalnya daging ayam, daging sapi. Baik. Baik. Itu Sudah ya?
enggak Oh, masih ada ditambah lagi, lagi, bener. yang kafein, terus Kafein, kopi, alkohol, kopi, kopi. Nah, kopi. ini kebiasaannya dikurangi ya, kalau bisa jangan lah ya kafein Kalau itu, bisa selama hamil itu tidak boleh mengkonsumsi ngopi, ngopi, mengkonsumsi ngopi kopi, santuy. sama nggak boleh minum-minuman Heeh, beralkohol, sama kenapa? tidak boleh merokok. Itu harus Betul. benar-benar di stop. Heeh. Kenapa? Ya karena Karena itu tadi zat-zat yang berbahaya di dalam alkohol, di dalam kopi ya, di dalam apa lagi rokok itu nanti berdampak nanti buruk berdampak pada ke janinnya. janinnya. Kok bisa? Kenapa? Nah, itu tadi jadi kafein itu dia diserap cepat Salah oleh satu contoh tubuh. kafein. Salah satu contohnya kopi ya, kafein. Dia kopi kan mengandung kafein. Bener. Nah, itu dia ketika dikonsumsi diserap cepat oleh tubuh dan dia tuh segera lolos ke plasenta. Bener. Dan plasenta itu nggak punya enzim yang khusus untuk memetabolisme atau memecahkan atau si menyaring kafein ini. kafein tersebut. Jadi nggak bisa difilter sama plasenta. Jadi akibatnya kadar kafein yang menumpuk di plasenta ini menyebabkan gangguan pertumbuhan janin atau kita biasa namanya fetal growth restriction, atau dampaknya nanti ke output janinnya, output bayinya ketika lahir dia berat badannya rendah kecil atau gitu. BBLR. Jadi pengaruhnya bisa ke pertumbuhan sama berat badannya yang kecil ya. Jadi plasenta itu fungsinya dia selain gudangnya makanannya, pusat makanannya bayinya, tapi dia juga bisa menyaring partikel-partikel atau zat-zat yang berbahaya bagi dianya sendiri. Makanya Gitu. plasenta itu penting banget. Tapi sayangnya ya itu nggak bisa menyaring kafein ya, sama zat-zat yang ada di alkohol ataupun di asap rokok. Iya, karena kalau menurut penelitian juga rokok bisa menyebabkan Meskipun perokok pasif juga bisa menyebabkan bayinya itu berat badannya lahir rendah. Itu sudah ada penelitiannya, banyak sekali ya penelitiannya. Jadi dikurangi, dihindari, janganlah ya. Oke, untuk yang ini junk food, bagaimana tanggapan Bidanana terkait konsumsi junk food? Ini dilarang kan untuk ibu hamil? Benar. Junk food itu kan pasti kalian juga tahu kan. Meskipun nggak hamil pun memang kita harus menghindari makanan junk food karena banyak mengandung. Meminimalkan lah ya. Tapi kalau bisa. Enak ya. Kalau bisa dihentikan. Karena banyak mengandung pengawet. Betul banget. Banyak mengandung MSG. Kadar gulanya tinggi. Banyak mengandung pewarna, pemanis buatan, apalah itu semuanya ya, itu nggak boleh. Itu memang nggak baik ya. Takutnya nanti berpengaruh kepada janinnya. Pengaruhnya nanti bisa gangguan pertumbuhan. Misalnya nih, pada masa-masa awal kehamilan, terutama trimester 1 ya, itu kan masanya dia itu membentuk organ-organ penting seperti jantung, otak ya, kemudian indera dari mata sendiri, dari gerak, dari anggota gerak. Nah, kalau pada masa itu dia ada namanya zat-zat yang berbahaya itu yang bisa mengganggu dia tumbuh, mengganggu pertumbuhan organ-organ penting. Nah, itu bisa menimbulkan cacat cacat janin gitu. Kan nggak mau kan. Jadi sebisa mungkin selama hamil kita harus benar-benar hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke. Itu aja ya mungkin mitosnya yang kita bahas. Nanti mungkin kalau ada mitos lain, mungkin di wilayah tempat kalian ada beda-beda mungkin mitosnya ya. Bisa komen di kolom komentar, nanti bakal kita balas. Insya Allah. Itu aja mungkin sudah ya, cukup. Sudah, mungkin ada apa ya? Kesimpulan. Langsung aja dari Bidanana mungkin. Baik. Yang singkat aja, singkat padat dan jelas. Ya. Jadi kesimpulannya ini untuk ibu hamil ya. Ibu hamil harus benar-benar cerdas. Cerdas itu harus benar-benar bisa menyaring informasi yang didapat. Pasti kalian dapat informasi itu banyak dari tetangga, dari nenek, ini yang penting nih paling banyak nih memberikan mitos-mitos ya, ini ya, dari ibu mertua, dari ibu sendiri. Nah, kalian harus benar-benar menyaring. Kalau sudah kalian saring, mungkin kalian bingung nih, ini benar-benar benar nggak sih ini yang dimaksudkan ini? Kalian bisa menanyakan ke bidan atau perawat atau dokter, pokoknya ke tenaga kesehatan. Kenapa? Yang lebih tahu lah ya. Karena dia teorinya kan tahu kan ya. Jadi dan berdasarkan teorinya, bukan benar dan update berdasarkan teori, bukan berdasarkan orang zaman dulu itu nenek moyang kayak gitu. Yang tidak berdasar, nggak ada evidence base-nya kayak gitu ya. Makanya kita harus benar-benar pintar menyaring ya. Jadi itu aja sih. Tambah sedikit dari aku, pokoknya mitos itu harus
kembali lagi yang terkait mitos-mitos kehamilan harus digali dulu. Terus Bener. tanya, terus kemudian kita harus mengutamakan kesehatan ibu dan Oh janin. iya, Sekali lagi itu bener-bener yang tambahannya. terpenting karena hamil nggak semua orang bisa hamil ya. Hamil itu Bener, nggak semua mitos itu Nah, berdampak buruk ha-ha. pada kehamilan. Jadi misalnya nih kita dapat mitosnya yang tidak membahayakan. Misalnya nih ada nih di sini, ibu hamil itu nggak boleh duduk di tengah-tengah pintu kayak gitu. Itu ada. Oh iya Iya ya. bener, takutnya nanti anaknya itu nggak bisa lahir, susah lahir. Itu kan mitos ya. Iya. Kalau dihubungkan dengan teori itu nggak ada teorinya. Tapi mitos itu kan juga nggak berdampak buruk ke bayinya kan. Makanya ya wis lah nggak apa-apa seperti itu. Nggak perlu kita nggak perlu apa namanya khawatir banget. Karena kan ya udahlah kalian ya duduknya di tempat duduk, jangan di tengah-tengah pintu. Mungkin maksudnya dari nenek moyang dulu Mengganggu kali. fasilitas orang yang jalan itu sih maksudnya. Iya, itu aja. Cukup ya? Cukup ya? Cukup banget. Baik, Oke, kita langsung tutup. aja kita tutup. Jangan lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nggak ada yang rugi, insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semua. Ya. Bener. Semoga sharing-sharing kita tadi bisa menambah ilmu teman-teman yang nonton nih terkait ibu bingung, hamil. untuk Jadi ibu hamil terutama ya. Menambah ilmu. Ya, udah langsung cukupkan aja ya. Kita jargon dulu. Jargon dulu. Bidanku, sahabat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.